Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang paling utama, yaitu iman dan Islam yang harus kita jaga. Kita jaga dengan ilmu yang terbaik didapatkan di rumah, di antara rumah-rumah Allah, dibacakan di dalamnya Al-Quran, dijelaskan isinya. Maka Nabi mengatakan ila nazalat alaihimus sakinah, akan didapatkan ketenangan hidup, waghasiyatumur rahmah, dan panjenengan akan diberikan rahmat, hidayah, kebaikan, kesehatan, dan macam-macam, guyub rukun rumah tangga dan seterusnya. Kemudian wahafathumul malaika, dan dijaga oleh para malaikat. Dalam bab dijaga oleh malaikat ini, kalau merasa terlalu sering gitu kan. Jadi ada satu cerita, cerita saya sendiri gitu. Ini buatan kula jeng aku nopo-nopo, ampun waliullah ngoten iki. Saya enggak dalam rangka kayak gitu. Jadi kula niku orangnya pelupa. Nah, pada satu ketika itu habis ngisi kajian tafsir di Masjid Baitur Rahman belakang SMA 7. Itu saya di WA sama istri saya, tak enteni ning terus gentan gitu. Nah, terus akhirnya saya nyusul. Cuman di tengah jalan saya ngantongi HP, saya lihat HP pas lampu merah. Terus saya lihat ada WA teman saya, Mas, ini nenek wong nawari aku kon ngopeni bayi. Tolong jelas apa hukumnya adopsi dalam Islam dan bagaimana fikihnya. Terus saya jawab, yo nanti nek sudah sampai tak telepon. Nah, begitu sampai los gentan itu, saya langsung ambil HP itu, langsung tak coba tak telepon gitu. Sambil saya jalan masuk nyari istri saya. Begitu istri saya ketemu, itu saya telepon bolak-balik gak keangkat. Begitu kemudian istri saya ketemu, terus saya bilang, iya belanjanannya itu Mbak Nono, aku tak bayar dengan hasil. Oh iya. Begitu saya tungguin belanjanannya itu, saya gerayang itu dompet, kantong orangnya nggak boleh mau terlihat. Halo Pak, saya gerayangnya sebutannya itu apa? Kunci motor. Makanya kalau naik kajian ini kayak sosok gerayang. Kunci orangnya ya. Kantong atas tidak ada, samping tidak ada. Wah, carry. Saya bilang sama istri saya, nah itu baru namanya kan, nggak apa-apa. Nah, kunciku carry di parkiran. Terus dia bilang, wah kebiasaan lali. Akhirnya saya jalan ke parkiran. Begitu jalan ke parkiran, saya lihat dari jauh motornya masih ada motornya. Ini saya penasaran. Dari jauh saya lihat kuncinya nggak ada, ini motornya ada. Terus saya tunggu nih dari jauh. Nanti enak sing apa istilahnya mau pakai itu loh, baru tak ketik. Mas ini motorku gitu. Tak tunggu ya gak lama kok nggak ada. Gitu. Wah ini naik kesuwen nunggu nih ya. Nanti malah bujuku nesu ganti. Akhirnya ada tukang parkir itu yang jaga itu lewat. Mas lihat kunci motor itu enggak? Yang NMAX itu gini. Kalau lebet kita dashboard. Oh iya ngoten lho Mas. Biasaan mas aku lalai. Wah jenengan lalainya parah. Lah pripun? Kuncine mboten mung nyantol teng niku. Motore jek urip. Nanti mboten mung nyantol, motore niku jek urip. Nah, delalah kemarin itu isi pengawasan teng lho niku. Al-Ikhlas niku Karangturi. Delalah sore-sore luwe. Kalau mampir teng angkringan ngaji SMP tunggal itu pun bisa sonten-sonten jam 5-an itu udah buka. Saya mampir situ. Ya sama ya. Ngecek HP meneh gor-gore HP. Nek iki mboten ngecek WA. Biasanya kalau nek tempat-tempat ini mboten dompet. Biasanya enten slepitan ngene enten duite. Arep ning angkringan nek duite ora kan gitu. Kalau cek duite enten itu langsung kula mandap. Lenggah mawon niku. Sepule niku terus ngambil sendok wonten. Terus bakule, Mas, motormu jek urip Mas. Jadi sering Pak ya, HP ngoten mall itu sering. Jarang enggak hilang. Makanya dengan ngapunten mungkin banyak masalah, mungkin banyak problem ya. Masjid itu bagian dari hal yang dengan akan menghadirkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala.
atau dijaga oleh Allah bukan terus malaikat meduk dari bonceng ngoten mboten. Jadi modelnya modelnya ibu. Dan ini nggak dalam rangka saya ngeklaim apa-apa ya. Main jual saya itu lalai gitu. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah. Sebenarnya saya sudah menyiapkan tema tentang sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal. Ya, dia sejak muda terdidik oleh Nabi SAW, ya. Tapi seiring berjalannya dinamika yang saya lihat, ya, maka saya merubah temanya, yaitu tentang hakikat iman, hakikat iman. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih tentang keimanan, ketauhidan. Bahwasanya yang namanya iman disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan para ulama yang lain. Artinya saya ngajarkan kitab-kitab akidah di beberapa tempat itu, semua perkataan mereka itu sama. Bahwasanya iman itu rangkaian dari keyakinan dalam hati, terucap dengan lisan, dan kemudian diamalkan dengan perbuatan. Sampai Imam Bukhari ini saya cuplikan satu aja. Sebenarnya ada 5 perkataan ulama yang saya kumpulkan, paling tidak ada 5 ini. Tapi saya cuplikan satu aja Imam Bukhari. Imam Bukhari beliau mengatakan, "Nakitu aksara min alfi rajulin minal ulama." Aku keliling beliau itu mencari hadis, memeriksa sanad hadis. Ini kamu dapat dari mana? Dari sana. Rumahnya mana? Sebelah sana, diparani gitu kan. Dicek. Oh, orangnya jujur, nah baru hadisnya nanti dianggap sahih. Orangnya tukang ngapusi kucing, nah dipanggil tapi nggak dikasih gereh gitu kan. Nah itu hadisnya doif gitu kan. Jadi dia berdusta, walaupun mendustai kucing gitu kan. Di dalam Islam itu membuat ketat banget dalam membuat kriteria kesohihan suatu hadis. Nah, apa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, beliau mengatakan lagi itu aksara min alfi rajulin minal ulama. Saya keliling dan ketemu lebih dari 1000 ulama. 1000 ulama, bukan mau 1 atau 2, 1000. Makanya kita ngapunten baru ketemu 1 atau 2, terus pokoknya aku kudu melu dhewe, itu keliru banget ya. Keliru banget. Dan akhirnya nanti orang-orang yang seperti itu berislam itu keras banget ya. Jadi dia kayak enggak punya istilahnya tasamuh, toleransi pada saudaranya sama muslim. Ada perbedaan dikit moh gitu. Pokoknya nek ra iki ora gitu. Keras gitu. Nah, dia mengatakan lagi itu aksara min alfi rajulin minal ulama. Aku bertemu lebih dari 1000 orang ulama. Fama ra'aitu ahadan minhu yahtalifu, dan tidak ada aku lihat satu di antara mereka 1000 ini itu berbeda pendapat dalam urusan apa? Annal imana, bahwasanya iman qaulun adalah rangkaian dari ucapan, wa amalun dan perbuatan, yazidu wa yanqus, dan naik dan turun. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, beliau mengatakan iman itu kalau pengen dilihat oleh orang itu indikasinya adalah ucapan dan perbuatan. Pengen dilihat ini bukan maksudnya riak, bukan. Maksudnya nek jenengan pengen menyaksikan ini orang beriman, ya ucapannya sama amalnya itu harus sinkron. Maka Nabi mengatakan, idza ra'aita rajulu yamshi ilal masjid, kalau kamu lihat seorang laki-laki jalan ke masjid, fashhad bi annahu muslim, persaksikan itu orang Islam. Itu saudaramu. Sampai nanti dalam beberapa kitab akidah itu dikatakan adanya istilah ahlul kiblah. Orang itu kalau sudah sholat madhab kiblat yang sama dengan tata cara yang sama tentunya itu saudara kita, tidak boleh dikafirkan. Jangan kayak sebagian orang yang mengatakan agar orang berbaiat sama imam saya itu kafir. Nah, jadi dia kok la islama illa bil jamaah. Tidak ada Islam kalau tidak pakai jamaah, wala jamaata illa bil imarah, dan tidak ada jamaah kalau tidak ada kepemimpinan, wala imarata illa bil imamah, dan tidak sah kepemimpinan kalau tidak punya imam, wala imamata illa bil bai'ah, tidak sah kalau tidak punya imam, itu tidak sah kalau tidak dibaiat. Jadi kudu baiat ini imamku. Sampai imamnya itu punya gelar pengesah keislaman di Indonesia loh coba. Padahal dia muncul 1942. Nah, saat dulu itu agamanya apa tuh orang Islam Indonesia? Makanya itu indikasi nih aliran-aliran sesat yang harus dijauhi. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Imam Bukhari. Saya sampaikan satu lagi. Disebutkan oleh Al Imam Ahmad ibn Hanbal bahwasanya beliau berkata di dalam kitab Ushul Sunnah ini kitab akidah beliau berkata al imanu qaulun wa amalun. Iman itu ucapan dan perbuatan, yazidu wa yanqus, bisa naik dan turun. Ilalahu wa ma huwa, kemudian ditanya bagaimana cara naik dan turun. Qala qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih.
Nah, bahwasanya naik turunnya iman itu tergantung rangkaiannya, ucapan dengan mulut, kemudian keyakinan dengan hati, dan amal dengan perbuatan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau ada orang yang meyakini dalam hati Islam itu benar, tapi tidak pernah mau bersahadat, maka dia tidak pernah menjadi orang yang beriman. Contohnya sudah, dia yakin Islam itu benar, tapi dia nggak pernah mau bersahadat, dia nggak pernah jadi orang Islam. Sinten contohnya? Abu Thalib, pamannya Nabi, Abu Thalib. Beliau tahu ini ponakannya ini tidak pernah dusta, orang jujur, orang baik, al-amin. Muhammad SAW itu orang yang punya akhlak yang luar biasa, gitu kan. Tapi begitu sakaratul maut, Nabi mendatangi beliau, di sebelahnya juga ada Abu Jahal dan temannya yang lain. Jadi memang jeleknya teman yang jelek, pengaruh jelek dari teman itu harus hati-hati. Nah, Nabi mengatakan, ya amikul la ilaha illallah, mengendikan la ilaha illallah, uhajjul laka bihi indallah, yang nanti akan aku jadikan alasan hujah di mata Allah nek jenengan sudah Islam. Tapi Abu Jahal mengatakan, apa memang ninggal agamane Abdul Muthalib, bapakmu. Baik bahasane, kowe iki guruku, kowe iki kancaku, biyen ibadah kaya biasane. Apa warep kok tinggalke dengan ucap itu. Nah, Abu Thalib tidak pernah mengucap syahadat. Padahal nek beliau mengucap, orang perlu sholat, tidak perlu puasa, tidak perlu jihad, tidak perlu apapun, beliau masuk surga. Karena memang Islamnya di akhir waktu. Makanya ini menjadi sunnah panjenengan yang detik ini masih ada saudara atau keluarga yang non muslim. Niku panjenengan wajib mendakwai satu dalam kondisi hidup. Kemudian yang kedua, kalau beliau mau meninggal alias sakaratul maut, datangi Pak, datangi. Bu pripun carane mau jenengan yang ngertos. Kemudian jenengan bisiki, Mas, Dek, nopo tergantung hubungannya, atau Le kalau itu ponakan gitu, atau Nak kalau itu anak, kadang ada bapaknya Islam anaknya murtad gitu. Yo, terokno aku la ilaha illallah. Kok kemudian dia ngikuti terus meninggal, maka walaupun dia belum pernah sholat, tapi dia syahadat, maka dia muslim. Konsekuensi dari keislaman dia itu apa? Dengan berhak untuk mendoakan. Tapi nek dia meninggal dengan tidak bersahadat, alias tidak pernah jadi orang Islam, dengan tidak boleh mendoakan. Bahkan nek nekat mendoakan malah entuk dosa. Dengan makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Pak Abu Thalib ini tidak pernah syahadat, meninggal di atas kekafiran, dan Nabi mengatakan wallahi la astaghfiruna laka malam an unha anka. Aku akan benar bermintakan ampun wahai paman kepada Allah, demi Allah aku akan mintakan ampun kepada Allah untuk kamu kalau kiranya aku nggak dilarang oleh Allah. Kemudian turun ayat, maka nalin nabiin waladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidak patut orang yang beriman dan para nabi atau nabinya mendoakan orang musyrik. Itu menjadi dalil haramnya mendoakan orang kafir. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi ayat Quran surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bahwasanya engkau tidak mampu memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberikan petunjuk. Jadi seorang nabi yang mulia Muhammad SAW itu pun tidak mampu membawakan hidayah buat pamannya. Kenapa? Karena hidayah di tangan Allah. Makanya jangan dakwai teman, rencang, saudara, keluarga, nah kemudian dia tidak mau dengar atau belum mau menerima, tidak usah beliau, karena tugas kita hanya menyampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu yang pertama. Jadi dia yakin tapi tidak pernah terucap, maka tidak pernah jadi orang Islam. Nah kemudian yang kedua, dia ngucap syahadat tapi hatinya nggak yakin. Itu yang disebut dengan orang orang munafik. Jadi ucap dia syahadat, Islam dia agamanya, tapi hatinya nggak pernah yakin dengan Islam, bahkan nyelek-elek Islam dan kaum muslimin. Sing nembe viral ini Abu Jandal. Demi Allah saya bersumpah, saya tidak akan membela bangsa Palestina karena
di Indonesia masih ada teroris-teroris yang menganiaya kaum minoritas. Saya hubungannya apa Pak? Artinya kalau di sana ada masalah orang Yahudi menganiaya orang Palestina, terus dia malah justru tidak membela saudaranya yang di sana karena ada masalah di sini. Masalahnya hubungannya itu apa? Gitu. Kan tidak tepat kayak gitu. Misalnya ya, saya punya istri, terus bapak saya melakukan hal yang mungkin menurut istri saya itu nggak bagus gitu. Barangkali mungkin omongannya galak atau apa gitu. Terus dia ngomong, aku rap bakal manut karo kowe nek bapakmu cek galak gitu. Hubungannya itu apa gitu kan? Artinya kan seorang anak memang punya bapak, lah bapak punya karakter sendiri, anak punya karakter sendiri. Ya ketika kita berumah tangga ya urusannya di rumah tangga kita gitu kan. Makanya zaman dulu ketika saya minta bapak saya untuk melamar istri saya, bapak saya lho, anaknya wong sugih. Nah, itu napa Pak? Kulo nih kayak putrane mboten boyo gitu kan. Gak ada masalah gitu. Makanya ketika ada orang Islam kok omongannya kayak gitu tadi kan ya itulah orang munafik. Contohnya ngoten niku. Jadi kalau zaman dulu niku Abdullah bin Ubay bin Salul, nek zaman sekarang namanya Abu Janda alias Permadi Arya. Nek belum tobat. Nah, muga-muga pun tobat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menyebutkan pada Quran surat Al-Munafiqun ayat 1, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh." Apabila orang munafik itu datang dan bersaksi bahwasanya kami itu bersaksi bahwa engkau adalah benar-benar Rasul Allah dan Allah mengetahui bahwa engkau adalah Rasulnya. Artinya Nabi ingin diukur bahwasanya pengakuan dia ini gak penting. Yang penting itu kau ini tak akoni nek emang kowe iki Rasulullah gitu kan. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah tahu bahwasanya engkau itu adalah Rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi kalau orang munafik itu dusta, pendusta. Kemudian Al-Baqarah ayat 8, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia itu ada yang mengikrarkan keimanan kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimumin, tapi tidak pernah dianggap orang beriman. Tadi itu enggak sinkron. Orang Islam tapi ngelek-elek agamanya dhewe, orang Islam tapi menjelek-jelekan saudaranya sendiri. Nah, dia malah condong pada yang lain gitu kan. Maka itulah ciri orang munafik. Nah, orang kafir sudah, munafik sudah. Yang ketiga, dia hatinya iman jani, mulutnya ya bersahadat, tapi amaliyahnya itu loh nggak sinkron. Amaliyahnya nggak sinkron. Nah itulah orang-orang musyrik. Mami nggih Bu, jenengan gadah garwa, kelihatan ten mriki. Bedino ping 10 ngomong I love you, 10 kali gitu. Tapi begitu lihat ada wanita yang rada enom apa rada pripun ngoten lewat, lirak-lirik, maka jenengan akan mengatakan apa? Wah, cintamu palsu. Omongannya manis, hatinya ra ketok, karena hati kayak, tapi amaliyahnya wah, ternyata lirak-lirik sana sini. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, disebutkan di dalam Al-Qur'an, Quran surat Yusuf ayat 106, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukannya. Maksudnya pripun? Maksudnya mereka itu punya iman yang benar dalam hati dan mulutnya juga sudah benar. Tapi begitu ada masalah, berdoa kepada Allah tidak segera kabul. Mereka tidak sabar, larilah ke dukun, larilah ke tempat-tempat yang dianggap keramat, ke makam-makam petilasan. Karena katanya nek ke sana cepat kabul. Padahal dia punya Allah. Dia nggak mau berhenti hanya pada Allah. Dia pengen mencari yang lain karena tidak sabar. Makanya dengan 17 kali dalam sehari minimal itu mengatakan iya karena kudu, iya karena stain. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami minta tolong. Maka penyembahan inilah ritual yang jenengan lakukan, dan minta tolong ini rangkaian dari apa yang jenengan minta. Artinya ketika jenengan punya masalah, punya problem, ya jangan kemana-mana kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian ke dukun, jangan kemudian ke tukang ramal. Kemudian kalau ada perempatan nenek kecelakaan gitu, usah disajeni gitu kan. Sampai saya waktu hari apa itu disuruh ngisi di IPHI Banjarsari, itu ada camatnya. Dan temanya adalah mitigasi bencana. Saya bilang sama Pak Camatnya, mitigasi bencana itu jane petane ketok Pak Camat. Di sini itu masalahnya apa? Ada
ada apa namanya pemukiman padat, ada sampah dan seterusnya. Sebenarnya bencana di Solo itu ketok itu, tapi ada mitigasi bencana non fisik yang kita harus hati-hati, yaitu salah satunya kesyirikan. Maksudnya pripun? Selama di Banjarsari ini kok masih ada perapatan yang disajeni gitu ya. Maka hati-hati sama bencana yang Allah akan munculkan yang kadang tidak punya sebab akibatnya. Tsunami karena dekat laut gitu. Terus kemarin yang di Sumatera itu banjir kayak gitu karena ada hutan yang gundul. Dan Solo kan tidak ada hutan, tidak ada laut. Nah, dipikir-pikir apa tidak mungkin apa ada bencana-bencana seperti itu? Mungkin. Sampai Allah menyebutkan amin tu man fis samai ayah sifabikumul ardo fa idah hiya tamur. Apa kamu tuh merasa aman dari Allah yang ada di atas sana, di langit sana? Bahwasanya Allah tuh mampu membenamkan kamu di bumi. Makanya Pak Camatnya itu kan lagi bidding jabatan. Dia udah kepilih di 2 dinas, BKPSDM sama di DLH. Saya bilang tak derenge dengan pindah ke dinas niku dari kepala dinas. Iku enten PR dengan Kecamatan Banjarsari, yaitu mengembalikan RRI itu menjadi Radio Republik Indonesia lagi, bukan radio rawan iman. Itu PR niku Pak Camat. Lah camatnya dalamnya udah kejadian niku. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itulah berdakwah gitu. Jadi kepada jenengan, kepada penguasa, tapi kita tetap melihat situasionalnya dan keadaannya. Nah, kembali ke tema sini. Berarti orang iman yang benar itu hatinya harus benar-benar mengimani Allah dengan tulus dan benar. Mulutnya juga harus berucap dengan benar dan dengan mantap. Fashhad bi anna muslimin, persaksikannya aku itu orang beriman. Kemudian amaliyahnya juga harus sinkron, tidak boleh mendua kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, terkait ucapan. Nabi punya beberapa sabda yang mengerikan. Bahwasanya ada orang-orang yang berucap, ngomong, yang dia itu nggak merasa kalau itu salah, nggak merasa kalau itu nggak benar, bahkan rumangsanya itu baik-baik aja, tapi membuat dia terjerumus ke dalam neraka. Beliau SAW bersabda, wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah. Ada loh hamba itu yang berucap satu kalimat itu satu kata itu SPOK itu toh. Jadi bukan bercerita satu halaman atau satu paragraf, satu kata toh. Tapi mengundang murka Allah, la yulqilah habalan, dan dia tidak sadar, tidak merasa. Alah ini ngomongin ini rapopo, ngomongan. Aku baru ngomongin ini yo tetap jadi wong Islam, yo tetap sholat, yo tetap jadi kiai, ustadz, gus, ora ngaruh ngomongan iki. Rene efeknya gue kopon rene menurut dia ini. Tapi menurut Allah yahwi biha fi jahannam, membuat dia tercebur di neraka jahannam. Itu hadis pertama. Hadis kedua, inna rajula yatakallamu bil kalimah, ada loh seorang laki-laki yang mengucapkan sebuah kalimat la yara biha ba'san, yang dia merasa kalimat itu tidak bahaya. Nek tadi dia nggak tahu gitu kan, nek ini tahu nih nggak mau tahu, dikasih tahu ya tetap ngeyel gitu kan. Nah, yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Ucapan itu membuat dia jatuh ke neraka sedalam 70 tahun jatuh bebas. Jatuh bebas itu kayak tadi. Jadi misalnya ini benda. Ya, jadi suatu ketika Nabi itu bermajlis dengan para sahabat, tiba-tiba dengar suara dentuman keras, duar gitu. Kemudian Nabi itu bertanya, kowe ngerti ra suara apa? Kemudian para sahabat mengatakan Allah wa Rasulullah alam. Yang tahu Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi mengatakan itu suara batu yang dijatuhkan dari pinggir neraka, misalnya ini pinggiran rokok gitu, jatuhkan, bukan buatan dibanting, buatan diuncali, dijatuhkan, jatuh, itu namanya jatuh bebas. Yang itu dijatuhkannya 70 tahun yang lalu dan baru nyampe sekarang. Ini gue naik di rumus fisika, S sama dengan setengah dikalikan G dikalikan T kuadrat. S ini jarak jatuh bebasnya ini, kemudian setengah dikalikan G ini gravitasi 9,8 meter per detik kuadrat, dikalikan T dalam detik, T nya itu 70 tahun 70 tahun dikalikan 365 hari, terus dikalikan 24 jam dikalikan 3600 detik, terus dikuadrat G ini 2,2 miliar dikuadrat G, dikalikan 9,8 dikalikan setengah, ketemunya 23,9 kuadriliun kilometer. Itu setara dengan 159 juta
kali dengan bolak-balik bumi matahari. Jero napa mboten niku? Jero banget. Goro-goro satu ucapan SPOK. Ya contohnya misal tadi I love you kudune ten istrinya, kemudian kok enak wong wedok lewat rada ayu I love you too. Nah, garwane ten mburi ya mesti langsung refleks plak. Belum lama itu kan ya teman saya balik kota itu nyari saya ini. Mas, aku pengen ketemu. Oke, yang tenis sih, aku tekan rumah 9:30. Oke, ditunggu. Begitu sudah ketemu, cerita. Aku ki di bojo, yo ngerti aku nek kowe di bojo. Bojoku suaraku setahun. Nah, masalahnya apa? Masalahnya aku ki WA wong wedok. Nah, terus WA wong wedok aja nih ra apa-apa. Nah, ini bahasane rada piye ngono lho. Ning mboten kula cetake piye niku pripun mboten. Lah bojoku nesu. Nah, makin kesini, wah, dia orang mau nesu omongan, tangannya main plak-plak gitu. Nah, terus aku sebagai orang Bugis, wah, aku merasa kehormatanku jatuh. Terus maksudnya pengen gue bales ngono yo jane. Tapi pengen tak pegat, wis usik to, aja pegat-pegat ya, santai saja. Dia anak tau kaya duwe siji Mas, umur piro? 3 tahun. Padahal niku Pak Bu, niku kan balai kota ini gede dhuwur, ganteng. Niku nek enten upacara gene mimpin gitu. Jadi gede dhuwur ganteng ya. Kalau gede dhuwur lemu. Nah, terus kalau tekoki pusing. Kuwi mung WA-an tok apa enek tutuke? WA-an tok Mas. Mbok baleni apa ora? Tenan. Demi Allah. Yo, nek nggon Al-Quran kuwi nek ada masalah rumah tangga diminta pihak perempuan mendatangkan wakil, pihak laki-laki mendatangkan wakil. Oh. Nek gelem ya to, engko tak tengahi kapan ketemu ning warung kopi nanti tak tengahi ngobrol. Engko nek dhek ngomong apa nek emang kowe salah kowe kudu ngaku, ndak boleh napa istilahnya bersilang lidah. Nah, nek kowe gelem tak tengahi. Insyaallah masalah sepele jane gitu kan. Yus lupute wong lanang, Nabi sudah mengatakan fitnah terbesar seorang laki-laki itu adalah wanita gitu kan. Makanya kemarin ada kajian ibu-ibu gitu kan. Ada kajian ibu-ibu, ada ibu-ibu pun sepuh nih. Terus dia tanya, ada tulisan gitu, suami saya sudah tua, suka minum obat kuat gitu kan. Akhirnya saya kewalahan gitu kan. Obat kuatnya kemudian tak buang ke tempat sampah gitu. Apakah dosa perbuatan saya gitu. Nah terus saya bilang sama ibu-ibu itu, Bu, nek seorang laki-laki itu mau ngantek tua itu ya budak kebutuhan. Jadi kalau kebutuhannya itu belum selesai, dia akan geger terus. Makanya sebelum dia boleh obat kuatnya itu dengan sudah rampungi, ya insya Allah tidak akan kemana-mana. Gitu. Pokoknya itu cerita urusan waktu itu. Nah kembali ke sini. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Omongan itu mampu menyeburkan orang ke dalam neraka sejauh 70 tahun jatuh bebas atau setara dengan 23,9 kuadriliun kilometer. Wah, mengerikan. Makanya ngomong itu harus hati-hati. Sampai Imam Bukhari itu dalam kitab Sahihnya buat satu bab al ilmu qoblal qauli wal amal. Kudune lho kita itu punya ilmu, kalian itu punya ilmu kata Imam Bukhari sebelum ngomong dan berbuat. Sampai Nabi mengkonfirmasi kalau kamu beriman pada Allah dan hari akhir, falyakul khairon aw liyasmut, ngomonglah yang baik-baik atau nek nggak bisa diem. Nek bener-bener nggak bisa diem, raiso Mas Lambe kok meneng raiso gitu kan. Lah niki lho, mang pegang, mang waca bola bali, angger enjing mang waca niku sing enjing. Lah wis rampung kok baleni meneh mawon mboten napa gitu kan. Mang wirid sing kuatah, mang dikir sing kathah gitu. Dan itu perkataan yang terbaik itu dikir itu. Nah, kembali ke tema ini. Hadis yang ketiga, innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyan fiha. Ada seorang hamba yang mengucapkan kalimat yang dia itu tidak nyari ilmu sih, tidak dicari tahu ini jadi kalimat ini apa, konsekuensinya apa, maka diucapkan yazilu biha finnari ab'adu mimma bainal masyriq wal maghrib, akhirnya membuat dia itu kecemplung neraka sejauh timur dan barat. Padahal timur dan barat ini mboten nate peto, berarti kan ada biaya gitu. Nah kalimatnya contohnya apa? Banyak contoh kalimatnya, cuman saya mau ngepasnya aja dengan tanggal-tanggal yang sekarang. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada Quran surat Maryam ayat 88 dan sampai 92. Allah berfirman wa qalu takhadar rahman walada. Mereka mengucapkan Allah Ar-Rahman itu punya anak. Enten mboten piye janjang mboten? Enten. Laqad ji'tum sayyi'an idda, sungguh kamu sudah mengatakan perkataan yang sangat mungkar. Perkataan yang sangat salah. Enggak ada Allah punya anak.
Nah, Allah sampai anyel tur gregeten. Nek gregetane awake dhewe, awas lho Mas, nek ngomong ngono nek aku mau buka ke lawang, paling ngoten to nek ancemane manusia ke manusia. Atau aku mau masake kowe, atau aku mau kowe turu karo aku, gitu-gitulah. Tapi kalau yang sudah gregeten ini Allah mengatakan takadu samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit itu tak pecah. Nek sudah pecah itu jugruk gitu. Kemudian watan sakul ardu, bumi itu tak belah. Nek sudah tak belah awake dhewe ambles gitu. Kemudian watakhirul jibalu hadda, sejari gunung itu tak remuk, tak jur-jur gitu. Kalau sudah gunung itu hancur, ya orang-orang yang di atas gunung ya ikut hancur. Kenapa? Anta aulir rahmani walada. Karena kamu mengucapkan Allah ar-Rahman itu punya anak. Wa may yambaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Tidak pantas orang yang ngaku beriman kok mengucap Allah itu punya anak. Tidak ada Allah itu punya anak. Itu ayat yang pertama, satu batch yang pertama. Batch yang kedua Al-Kahfi ayat 1 sampai 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Maha suci Allah, segala puji syukur, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya yaitu Muhammad SAW, wa lam yaj'al lahu iwaja. Dan Quran itu tidak pernah dijadikan sesuatu yang bengkok, lurus. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran hasanah. Dia adalah bimbingan yang lurus, yang kokoh, yang kuat, yang memberitahu bahwasanya ada adab yang pedih, ada adab yang keras buat mereka yang tidak mau beriman, dan ada kabar gembira buat mereka yang beriman dan beramal solih, bahwasanya mereka akan mendapatkan balasan yang baik yaitu surga. Jadi Quran itu salah satu isinya adalah janji buat orang kafir, nek kamu akan dapat neraka, janji buat orang beriman, nek kamu akan dapat surga, makisina fihi abada, dan kamu akan dikekalkan di dalamnya. Nah, isi berikutnya wa yundhirul ladzina qalu takhadallahu walada, dan menjadi peringatan, memberikan peringatan ancaman yang sangat keras buat mereka yang mengatakan Allah itu punya anak. Di dalamnya ada, tadi ayatnya sudah saya bacakan, ayat yang lain dihadap, malahum bihi min ilmi wala li abaihim. Ucapannya itu tidak ada landasan ilmunya, bahkan dia ngikuti bapak moyangnya ya ngawur, nggak ada ilmunya. Kaburat kalimat dan tahruju min afwahihim. Allah sangat murka dengan ucapan yang keluar dari mulutnya, yaitu Allah punya anak itu iyaquluna illa kadiba, yang diucapkan itu cuman dusta. Dengan difitnah orang kan anyel tuh, niki sing difitnah mboten main-main Allah. Makanya Allah marah, tapi tadi Allah disebut 3 kali dari 5 ayat itu Ar-Rahman. Jadi ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Bedanya Ar-Rahman sama Ar-Rahim, Allah punya kasih sayang itu 100%. 1% itu dibentukkan dalam kasih sayang di muka bumi ini. Untuk orang kafir, orang musyrik, orang munafik semua dapat, orang beriman yo dapat, binatang yo dapat, tumbuhan yo dapat, semuanya dapat. Saking semuanya dapat, gitu, Nabi mengatakan dunia ini nggak lebih mulia di mata Allah melebihi 1 sayap seekor nyamuk nilainya. Tapi kalau di dunia ini lebih mulia dari 1 sayap seekor nyamuk, orang kafir itu tidak akan dikasih minum. Tapi karena nggak lebih mulia di mata Allah daripada 1 sayap seekor nyamuk, orang kafir itu nggak cuma dikasih minum, tapi dikasih perusahaan air minum. Gitu? Lah kok iso ngono piye Mas? Karena semua kebaikan mereka, jadi orang kafir itu juga ada yang baik, juga ada yang sodako, ada yang membuat bakti sosial segala macam. Semua kebaikan mereka Allah balas kontan di dunia. Tapi di akhirat wa malahu min khalaq, tidak ada sisa sedikit pun yang bisa mereka dapatkan. Bahkan nanti dalam ayat yang lain, wa ja'alnahu haba'an mansura wa qadimna ala ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an mansura. Amal mereka itu tak tunjukkan, loh kowe kudu tahu bantu fakir miskin yatim piatu bencana alam, loh amalmu kayak banget. Tapi kami musnahkan jadi debu-debu yang terbangan. Nah, adapun orang beriman, bila Allah berjanji nek jenengan sedekah dikembalikan 700 dan seterusnya, nek jenengan beramal soleh dikembalikan 10 kali lipat, maka semua proses kembalinya tidak full, mungkin dikembalikan cuma 10 kali, 20 kali. Nah yang 680, 670, 690 itu menunggu jenengan di akhirat sana, atau kemudian nanti diberikan kepada anak turunan. Makanya
orang-orang yang beriman tuh kadang itu rajin sholat randidit, tidak usah ngelirik yang nggak tahu sholat tapi kemudian ditukai, karena nanti balasannya dewi-dewi. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, ayat yang terakhir. Jadi ini saya ngambil 3 tok. Jadi tadi adalah Quran surat Maryam, kemudian Al-Kahfi, kemudian yang ketiga adalah Quran surat Yunus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu takhadallahu walada. Mereka mengucapkan Allah itu punya anak. Subhanahu, maha suci Dia. Maha suci Allah. Ketika dikatakan subhanahu, itu ibaratnya dengan mau ke masjid, dengan sudah wudu, bahkan mungkin yang junub sudah mandi besar, sudah pakai pakaian yang bagus, terus dicek kabeh resik suci, terus wudu, terus pakai wangi-wangian, terus jalan. Tenggalan enek tah cilik. Nyekel apa ngapunten nggih, telek lencung misal. Mbah atau Pak, telek lencung wis aja cecak-cecak. Aku wis suci kabeh. Wis main ning masjid men salat omah dolanan koyo ngono cecak-cecak gitu. Nah, subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah mengatakan subhanallah, maha suci Allah, maka Allah itu tidak mau didekati dengan hal-hal yang menyakitkan, yaitu ucapan-ucapan yang menyakitkan, perbuatan-perbuatan kesyirikan. Maha suci Allah dari semua itu. Makanya dikatakan subhanahu, dan Allah pastikan huwal ghaniyyu, dialah yang maha kaya, dan bentuk kayanya apa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang di langit itu 1 2 3 4 5 6 7, di situ ada Baitul Ma'mur, ada Sidratul Muntaha, Jannatul Ma'wa, ada kursi, ada arsy, semua milik Allah, termasuk yang di bumi semuanya milik Allah. Allah mengklaim, "Wah, iki nggon aku." Nah. Kemudian indakum min sultanin bihada. Emang kamu punya dalil, punya bukti kalau aku itu duwe anak? Enggak ada. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Nek enggak punya, ngapain kamu mengucapkan sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya? Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini materi saya. Yang kesimpulannya adalah bahwasanya iman itu rangkaian dari keyakinan dalam hati yang diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan, yang semuanya harus sinkron. Orang yang gagal dalam keyakinannya, maka inilah orang munafik. Orang yang gagal dalam ucapannya, ini berpotensi kekafiran, kekufuran. Orang yang gagal dalam amaliyahnya, ini orang yang berpotensi menjadi orang musyrik. Dan pada tanggal-tanggal ini ada sebagian kaum muslimin yang kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat Allah murka, yaitu mengucapkan selamat hari raya ini dan itu. Dan ini bukan khilafiyah. Ayatnya jelas, hadisnya jelas, semuanya jelas. Sejelas kalau hari ini adalah hari Ahad, bahwasanya mengucapkan itu dilarang, tidak boleh. Nah terus gimana nek saya diundang, apalagi dengan diundang tidak usah datang. Nah terus aku kudu piye? Ya ndak piye-piye, jangan ten omah mikir pagi, mikir petang. Tidak usah kemana-mana, tidak usah kemudian menghadiri acara-acaranya, sehingga jenengan akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing kita akan ditanya. Ala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa orang lain tidak akan ngaruh sama kita, ya kita yang bertanggung jawab atas dosa-dosa kita sendiri. Maka dengan kalau nanti di akhirat bermasalah dengan ini, kemudian ditanya, ngapain kamu kayak gini, kamu harus bertanggung jawab di neraka, kamu akan mengatakan, oh aku kayak gini goro-goro melu kae. Tidak akan, oh ya wis dosa ini tanggung kae, tidak, ya semua menanggung dosanya sendiri-sendiri. Makanya dalam hal ini saya merasa ini materi yang paling penting saya sampaikan. Jangan sampai dengan jatuh pada perkataan-perkataan yang membuat Allah murka. Nanti ada di suatu kajian ibu-ibu protes. Nah sing ngomong menteri ini, Bu, Pak, gitu kan. Pak Menteri itu manusia. Nabi SAW mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Manusia seperti apapun, kalau kemudian dia menyuruh yang bermaksiat, yang keliru di mata Allah, maka tidak ada ketaatan soal itu. Nah, sisanya kita taat. Misal dia ngomong nek haji ngantri, ya kita ngantri. Tapi nek pengen haji tidak ngucapi itu, ya kita nggak ngucapi itu. Jadi tidak ada masalah kita tidak taat pada urusan yang memang bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan akidah, dan kita tetap menghormati beliau sebagai menteri, dan mudah-mudahan Allah menjaga beliau, memberikan petunjuk pada beliau. Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada. Ya kita tutup dengan doa. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua di atas akidah yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu wa anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was-salji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin waj'alna minas solihin waj'alna minas solihin waj'alna minas solihin wasma'na fi zumratil muwahhidin wa adkhilna jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah ya arhamar rahimin. Irhamna waghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qaraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qawli wa amal. Allahumma inna na'udzubika minar riba waz zina wa na'udzubika minad dain wa ghalabatid dain wa na'udzubika minasyirki wad dzulmi wal kufri wa na'udzubika minar riya' was sum'ah wa na'udzubika minal kadhib wa su'il akhlaq wa na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.